Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Agung Darmawan Guhdadi, MM PhD selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta, dan Ibu Puji Yuniarti SE MM selaku dosen pembimbing PKL. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Juwita Febrianti dengan NIM 17056211132 dari program studi S1 Manajemen D. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil PKL pada bagian finance di PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat dan pada bagian General Trading and Service di PT Pertamina Marine Solution. Selanjutnya, eh, Nah, di sini saya akan membahas laporan saya di bagian finance pada PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat. Nah, di sini PT Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Barat atau yang sering kita dengar itu dengan MOR3 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan produk migas seperti BBM dan LPG. Perusahaan ini berperan penting dalam menjamin ketersediaan energi di wilayah Jawa Barat, Banten, dan juga DKI Jakarta. PT Pertamina Patraniaga sendiri ini merupakan subholding dari PT Pertamina Persero. Selain untuk mengelola bisnis dan operasional seperti perdagangan dan penanganan bahan bakar, serta manajemen armada dan depot, PT Pertamina Patraniaga juga bertanggung jawab atas kegiatan rantai bisnis hilir Pertamina. Nah, PT Pertamina Patraniaga ini sebagai subholding juga bertugas untuk mengawasi beberapa entitas anak dan cucu perusahaan Pertamina lainnya seperti PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Retail, Pertamina International Marketing and Distribution, PT Pertamina Patra Trading, PT Pertamina PT PT Patra Badak Arun Solusi, PT Patra Logistik, PT Pertamina Chemical Trading, PT Pertamina International Timor SA dan PT Pertamina SK. Nah, boleh next. Maaf, boleh next. Nah, di sini ada visi, misi, dan juga core value dari PT Pertamina Patraniaga. Nah, visi dari PT Pertamina Patraniaga itu sendiri adalah menjadi perusahaan komersial trading berkelas dunia di bidang energi, petrokimia, dan produk kimia lainnya. Sedangkan misi dari PT Pertamina Patraniaga itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu menjalankan bisnis komersial dan trading di berbagai energi, produk turunan minyak dan gas, petrokimia, dan produk kimia lainnya di sektor retail dan sektor korporasi. Korporasi. Nah, yang kedua itu mendukung penyediaan dan akses energi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berwawasan lingkungan. Lalu yang ketiga itu melakukan pengembangan bisnis secara agresif di pasar domestik dan internasional. Nah, yang keempat itu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan bertaraf global dengan mengembangkan teknologi dan digital. Nah, yang terakhir itu menjadi bagian pengembangan investasi dan distribusi di industri energi, petrokimia, dan produk kimia. Nah, sedangkan untuk core value dari PT Pertamina Patra itu sendiri, eh, itu sendiri mengimplementasi dan menginternalisasikan nilai-nilai inti akhlak di seluruh anak dan perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi dalam Pertamina Group. Akhlak itu sendiri terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adiktif, dan kolaboratif. Next.
Nah, di sini ada struktur organisasi dari PT Pertamina Patraniaga, yaitu eh, di sini tuh PT Pertamina Patraniaga itu membagi dua bagian utama, yaitu eh, core business function dan supporting business function. Nah, core business function ini mencakup aktivitas utama yang secara langsung berhubungan dengan operasional bisnis dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Beberapa divisi di antaranya itu ada corporate sales, corporate operation and service, retail sales, supply and distribution, reliability and project development, dan HSSE. Nah, sedangkan untuk core business function mencakup aktivitas utama secara langsung dan operasional menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Beberapa divisi di antaranya itu procurement, asset operation, finance, mohon maaf salah maksudnya ini tuh untuk eh, supporting business function. Nah, di sini supporting business function itu terdiri dari beberapa divisi, yaitu ada procurement, asset operation, finance, HC, legal, communication relation, and CSR, dan medical. Kayak gitu. Nah, next. Nah, di sini itu ada eh, struktur organisasi dari divisi finance sendiri, yaitu divisi di mana saya ditempatkan. Itu eh, sama dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu ada accounting and reporting dan finance business support. Nah, untuk accounting and reporting ini terdiri dari general accounting, tax accounting, collection and account receivable government. Nah, sedangkan untuk finance business support terdiri dari quantity accounting, commercial support, budgeting and product costing, dan yang terakhir itu marketing financial performance. Next. Next. Nah, di sini ada bidang usaha dari perusahaan. Nah, bidang usaha dari PT Pertamina Patraniaga itu sebenarnya itu ada banyak. Tetapi yang akan saya bahas itu ada tiga, yaitu My Pertamina, One Solution, dan Green Energy Station. Nah, apa sih My Pertamina itu? Nah, My Pertamina itu merupakan platform digital dari Pertamina yang memudahkan pelanggan mengakses layanan seperti pembelian bahan bakar, pemesanan produk, dan manajemen keanggotaan program loyalitas. Nah, biasanya platform ini dirancang eh, maaf, platform ini tuh dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi dan mengelola aktivitas terkait dengan kebutuhan energi mereka yang seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green yang 95, Pertamax, Pertalite, Pertamax Dex, Dexlite, dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada One Solution. Nah, One Solution itu merupakan layanan Pertamina yang menyediakan solusi komprehensif untuk manajemen energi dan layanan terkait bagi pelanggan di sektor bisnis dan industri. Nah, layanan ini tuh mencakup berbagai solusi seperti manajemen energi, pengelolaan aset, optimisasi operasional, dan konsultasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan atau industri. Nah, tujuannya itu sendiri adalah untuk membantu pelanggan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kinerja keseluruhan dalam pengelolaan energi mereka. Nah, yang terakhir itu ada Green Energy Station. Nah, Green Energy Station ini merupakan inisiatif eh, inovatif dari PT Pertamina Patraniaga yang mendukung perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dengan menyediakan infrastruktur seperti SPKLU dan SPBKLU. Nah, inisiatif ini itu mempromosikan penggunaan energi bersih dan berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Nah, serta memudahkan pengguna kendaraan listrik dalam mengisi daya atau baterai. Nah, di sini ada pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nah, pelaksanaan praktik kerja lapangan pada hari pertama pelaksanaan praktik kerja lapangan ini saya ditempatkan di PT Pertamina Patraniaga pada divisi finance. Nah, saya diperkenalkan kepada semua fungsi yang ada di PT Pertamina Patraniaga. Nah, kemudian oleh pembimbing saya, kemudian setelah diperkenalkan ke beberapa fungsi secara garis besarnya, saya diberi tugas pertama eh, dan beberapa tugas lainnya. Nah, tugasnya itu ada yang pertama itu membantu dan memeriksa kembali faktur invoice. Nah, saya tuh membantu memeriksa kembali faktur invoice terkait dengan pembelian bahan bakar minyak BBM dari mitra perusahaan yang melibatkan aktivitas verifikasi dan validasi terhadap dokumen tagihan yang diterima dari pemasok atau mitra perusahaan. Lalu saya juga membantu dalam memonitor bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 melalui situs DJP, melibatkan kegiatan rutin untuk mengawasi dan memverifikasi pembayaran pajak. Nah, biasanya saya itu memeriksa serta mencocokkan kembali bukti potong yang telah dengan catatan internal perusahaan. Nah, lalu yang terakhir itu saya membantu dalam merekap dan melakukan cross-checking terhadap rekapan RKAT atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan untuk memastikan bahwa semua rencana anggaran untuk tahun mendatang telah disusun dan direview secara baik. Next. Next. Nah, di sini ada beberapa kendala yang saya hadapi, terutama untuk kendala internal, saya itu mengalami kesulitan dalam mengambil inisiatif untuk meminta pekerjaan kepada mentor, karena saya memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang menyebabkan rasa gugup saat berinteraksi dengan orang-orang baru. Sedangkan saya juga memiliki kendala eksternal, yaitu saya eh, mengalami kendala seperti fasilitas WiFi kantor itu yang sangat lemot dan itu membuat pekerjaan eh, kantor saya tuh terganggu dan terhambat. Dan juga saya juga mengalami gangguan dari penghuni kantor selama PKL di PT Pertamina Patraniaga. Next, next. Nah, sedangkan saya juga memiliki solusi untuk cara saya mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk masalah internal saya sendiri, saya mengatasinya dengan beradaptasi dengan cara aktif berinteraksi dengan karyawan yang bekerja di fungsi yang sama. Lalu saya juga mencari tahu pekerjaan yang perlu dilakukan di kantor dari mentor dan juga lebih tekun dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Sedangkan untuk kendala eksternal, saya memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan internet pribadi agar tetap berjalan dengan lancar untuk tugas saya. Lalu untuk gangguan dari kantor, saya selalu ikut serta dengan karyawan lainnya agar tidak sendirian di dalam kantor. Next. Boleh di next. Nah, di sini ada kesenjangan teori dan praktik. Nah, ini saya kesenjangan teori perusahaan memberikan kesempatan langsung bagi mahasiswa untuk terlibat dalam lingkungan kerja nyata, menerapkan teori dan konsep yang dipelajari di kampus, serta mengembangkan keterampilan dan pengetahuan spesifik mahasiswa dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan bidang studi sehingga dapat mengaplikasikan teori dan konsep yang dipelajari. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa
untuk berinteraksi dengan rekan kerja yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan mendalam. Nah, hal ini tuh membantu kami para mahasiswa memperluas pengalaman kami dan meningkatkan keterampilan dalam komunikasi. Next, tolong di next. Nah, di sini ada eh, di sini ada kontribusi yang saya berikan di PT Pertamina Patraniaga. Saya memberikan kontribusi untuk berpartisipasi dalam acara perayaan HUT PT Pertamina Patraniaga dan membantu dalam proses pemeriksaan dan mensta- menstempel invoice. Next, next, maaf, next. Nah, di sini kesimpulannya yaitu selama saya PKL di PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat, saya mendapatkan beberapa pengalaman berharga dan pengetahuan yang signifikan. Saya mengenal secara langsung kondisi dunia kerja, terutama di fungsi finance, yang membantu saya untuk memahami adaptasi dalam lingkungan kerja yang ketat, terstruktur dan strategis namun tetap menyenangkan. Selain itu, saya juga berhasil membangun sifat dan karakter yang penting untuk bersaing di dunia kerja, serta mengasah keterampilan soft skill yang saya miliki. Next. Next. Nah, selanjutnya saya laporan PKL saya di bagian General Trading and Service di PT Pertamina Marine Solution. Next, boleh di next. Nah, PT Pertamina Marine Solution atau biasa dikenal PEMSOL ini tuh didirikan di tahun 1988 dengan nama PTK Karya Gapura. Nah, perusahaan Pemsol ini dimiliki 99,98% sahamnya oleh PT Pertamina Transkontinental dan 0,02% oleh Pertamina Marine Engineering. Awalnya Pemsol berfokus pada General Trading and Freight Forwarding, kemudian mengembangkan kegiatan usaha di bidang general service termasuk penyediaan tenaga dan konsultasi sebagai bagian dari sinergi antar anggota Pertamina. Nah, eh, maaf sebelumnya, sebelumnya maaf. Nah, untuk saat ini Pemsol itu berfokus pada bisnis manajemen kapal dan telah memperoleh izin usaha untuk menjalankan kegiatan tersebut. Lanjut. Nah, visi, misi, dan core value dari Pemsol itu sendiri itu ada visi dari Pertamina Marine Solution itu yang adalah menjadi perusahaan marine service yang terpercaya dan berdaya saing tinggi serta mengedepankan kualitas dan kehandalan dalam setiap aspek layanan dengan mengintegrasi tata nilai perusahaan. Sedangkan untuk misi dari Pemsol itu sendiri adalah melaksanakan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE dengan kegiatan operasional yang mengutamakan excellent service dan customer satisfaction meliputi bidang crewing management dan general service and general trading ship inspection. Nah, PT Pertamina Marine Solution ini mencerminkan dan menerapkan budaya pekerjaan berdasarkan core value akhlak. Ya, gimana itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Next, boleh di next.
Nah, di sini ada struktur organisasi dari PT Pertamina Energy Solution. Nah, dalam menjalankan perusahaannya, Remsol ini membagi bidang pekerjaan ke beberapa divisi, yaitu ada commercial and business, optimization, terus ada finance and business support, terus ada HSSE atau Health, Safety, Security, and Environment, lalu ada General Trading and Service, lalu ada Crewing Tanker, tanker, lalu ada Crewing Marine Offshore, dan yang terakhir itu ada inspeksi atau ship management. Next. Nah, bidang usaha dari Pemsol sendiri itu ada inspeksi kapal, manajemen, manpower, ship handler, event organizer, dan general trading. Next. Boleh next. Nah, bidang kerja di PT Pertamina Marine Solution selama saya menjalankan praktik di praktik kerja lapangan di PT Pertamina Solution dalam posisi General Trading and Service, saya memulai magang itu pada tanggal 3 Juni 2024. Lalu saya dibimbing oleh Kak Denny sebagai pembimbing yang memperkenalkan lingkungan kerja serta tugas utama serta pemahaman mengenai struktur organisasi perusahaan yang harus diterapkan selama PKL. Next. Nah, untuk pelaksanaan kerjanya itu sendiri, saya itu eh, diberikan tugas untuk membuat salinan arsip, surat penganggaran dari setiap divisi, lalu mengelola dan mencetak dokumen tagihan, lalu mengirimkannya ke DMS Pertamina. Dan yang terakhir itu saya ditugaskan untuk melakukan pencatatan administrasi berupa surat masuk, surat direksi, dan surat disposisi. Boleh di next. Nah, untuk kendala yang saya hadapi yaitu yang pertama itu ada keterbatasan jaringan internet yang menghambat akses sumber daya dan informasi yang dibutuhkan selama pelaksanaan PKL. Lalu yang kedua itu adanya kurangnya pedoman yang jelas tentang deskripsi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab karena atau saya sendiri. Lalu yang ketiga itu ada terbatasnya fasilitas yang tersedia di kantor seperti cetak, printer, terus scanner, serta kursi dan meja. Next, boleh next. Nah, tapi saya mengatasi kendala itu dengan saya tetap berusaha memberikan kontribusi yang terbaik dan menyelesaikan semua tugas dengan baik dengan menggunakan internet pribadi atau hotspot saya sendiri agar menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan oleh mentor saya. Serta saya juga aktif dalam mencari informasi mengenai deskripsi pekerjaan pada para karyawan yang lain untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan tanggung jawabnya terlaksana dengan baik. Next. Nah, untuk kesenjangan teori dan praktik itu sendiri, selama PKL selama PKL di perusahaan menawarkan berbagai pengalaman berharga yang tidak bisa didapatkan di kampus. Nah, ini tuh merupakan pengalaman kerja langsung, pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik, tetap kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek yang relevan di bidang studi saya sendiri. Nah, pengalaman ini membantu saya untuk meningkatkan keterampilan saya, pengetahuan saya, serta kepercayaan diri saya, dan mempersiapkan saya untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Next, boleh di next. Nah, kontribusi
praktikkan bagi tempat PKL itu sendiri, selama saya menjalani PKL, saya memberikan kontribusi yang signifikan bagi tempat PKL saya sendiri. Itu enggak hanya untuk membantu secara aktif dalam menyelesaikan pekerjaan, tapi saya juga eh, um, memberikan kontribusi yang spesifik untuk divisi General Trading and Service di PT Pertamina Solution. Itu termasuk untuk membantu dalam pembuatan invoice dan membantu penyusunan invoice. Next, boleh lagi next. Nah, di sini kesimpulannya selama saya praktik kerja lapangan di Pemsol, saya mendapat banyak pengalaman berharga dari pengetahuan yang tidak dapat diperoleh di dunia perkuliahan. Saya juga mengenal langsung kondisi kerja di PT di Pemsol, khususnya di fungsi General Trading and Service. Nah, pengalaman ini membantu saya untuk beradaptasi di lingkungan kerja yang ketat, terstruktur, dan strategis. Namun, menyenangkan selain itu, saya juga berhasil membangun sifat dan karakter yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja, serta memasang soft skill yang saya miliki. Boleh di next. Boleh di next. Nah, ini beberapa dokumentasi saja di Pemsol dan juga di Morja Zena. Jadi satu, boleh di next, boleh di next. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk, Sir?